Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Cerma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Ayo channelnya di subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga menjadi nilai kebaikan. Di perjumpaan ini saya Saddam Hussein, akan mengkisahkan tentang wanita misionaris sang serigala betina yang menyamar sebagai domba, yang banyak orang tertipu daya ke jurang jahanam. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Angin sore membelai lembut perbukitan di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Di balik kabut senja yang menggantung, tampak sosok perempuan muda berjalan menyusuri jalan tanah berbatu dengan semangat menyala di matanya. Namanya Rahayu, meski namanya terdengar Jawa, tapi misinya tak lagi mencerminkan akar tanah ini. Rahayu bukan sekadar pengunjung biasa. Ia adalah misionaris Kristen yang berpendidikan tinggi, didikan dari sebuah seminari di Filipina, dikirim ke Indonesia untuk satu misi utama, penginjilan masif. Di pundaknya dibebankan harapan besar dari lembaga penginjilan internasional, menjangkau sebanyak mungkin jiwa dan membawa mereka kembali ke cahaya, menurut keyakinannya. Di tangan kirinya, ia membawa tas berisi paket bantuan, beras, mie instan, susu kental manis, dan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Di tangan kanannya, seberkas senyum siasat klasik yang disandingkan dengan slogan, atas nama kasih dan kemanusiaan. Selama bertahun-tahun, ia menapaki desa demi desa. Banyak keluarga miskin yang luluh pada kebaikannya. Ia datang membawa sembako, membisikkan ayat-ayat Injil tentang kasih, pengorbanan Yesus, dan janji keselamatan. Sedikit demi sedikit, banyak yang dibaptis. Ia bahkan bangga menulis dalam laporan misinya, puluhan jiwa baru untuk Kristus di bulan ini. Namun, setiap langkah kaki membawa takdir tersendiri. Hingga suatu hari, misi membawanya ke pinggiran kota Jakarta, sebuah kawasan sederhana, rumah-rumah berdinding tripleks dan bata merah belum diplester. Di sanalah ia mengetuk sebuah pintu, mengira bahwa cerita akan berulang seperti biasa. Pintu dibuka oleh seorang pria parubaya yang ramah. Rahayu pun menyapa dan memperkenalkan diri. "Saya Rahayu, membawa kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Kami datang untuk menyampaikan kasih dan pengharapan." Namun sebelum kalimat itu selesai, dari balik rumah muncul seorang pemuda berwajah tenang, usia sekitar 27 tahun. Matanya tajam namun tak menghakimi. Ia mengenakan kaos sederhana, dan menyambut Rahayu dengan sopan. "Silakan masuk, Mbak Rahayu," ujarnya. "Kami terbuka untuk siapapun yang membawa kebaikan. Tapi, bolehkah setelah Mbak menyampaikan pesan Injil, saya menyampaikan sedikit pandangan juga?" Rahayu mengangguk. Baginya, ini kesempatan berdiskusi dan ia percaya, seperti banyak yang sudah ia temui, pemuda ini pun akan tersentuh dan akhirnya berpaling pada salib. Rahayu pun membuka Alkitabnya dan membacakan ayat. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pemuda itu mengangguk pelan. Lalu ia menjawab, "Itu Yohanes 14:6, benar? Tapi saya ingin bertanya, Mbak Rahayu, apakah benar ayat itu diucapkan oleh Yesus atau hasil catatan tangan kedua, atau bahkan ketiga, dari murid-murid yang tak pernah menulis langsung?" Rahayu terdiam sejenak. Biasanya orang-orang tak pernah bertanya sampai sejauh itu. "Maksudmu?" tanyanya dengan nada ingin tahu. "Saya pernah membaca buku karya Bruce Metzger, seorang pakar teks perjanjian baru dari Princeton. Ia menyatakan bahwa banyak teks dalam Bibel kita sekarang ini mengalami interpolasi, termasuk ayat-ayat penting yang jadi dasar doktrin gereja." Ia lalu mengambil Al-Quran dan sebuah catatan kecil. "Tahukah Mbak bahwa dalam Alkitab terjemahan lama dan versi RSV, ayat 1 Yohanes 5:7, yang menjadi satu-satunya ayat eksplisit menyebutkan Trinitas, dihapuskan? Karena ternyata itu bukan bagian asli naskah kuno, melainkan catatan pinggir dari abad pertengahan yang belakangan dimasukkan ke dalam teks utama." Rahayu terlihat mulai gelisah. "Tapi, Injil memerintahkan kita untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia," balasnya cepat. "Ayat itu pun diragukan keasliannya," ujar pemuda itu lembut. "Matius 28:19 misalnya, tak ditemukan dalam bentuk aslinya pada kutipan para bapak gereja awal. Bahkan Eusebius, sejarawan Kristen abad ketiga, mengutipnya hanya sebagai, 'Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku,' tanpa embel-embel Trinitas." Suasana berubah sunyi. Rahayu, yang biasanya berbicara dengan penuh keyakinan,
kali ini tak mampu mengeluarkan kata-kata. Di hadapannya, bukan sekadar seorang pemuda biasa, tapi seseorang yang telah membaca kitab sucinya, bahkan lebih mendalam daripada dirinya sendiri. "Mbak Rahayu," lanjut pemuda itu, "saya bukan anti-Injil, saya justru menghormati Isa Al-Masih sebagai utusan Allah. Tapi jika ada sesuatu yang dikatakan sebagai firman Tuhan, tapi ternyata ditambahkan oleh tangan manusia, bukankah kita wajib mempertanyakan keasliannya?" Rahayu tak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam Alkitabnya erat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Senja mulai meredup, dan cahaya keemasan perlahan tergantikan bayangan malam. Di ruang tamu sederhana itu, Rahayu duduk diam. Pemuda itu, yang kemudian diketahui bernama Fajar, membuat pikirannya berkecamuk. Ia terbiasa dengan pendengar yang pasif, namun kini ia dihadapkan pada lawan diskusi yang bukan hanya tenang, tapi juga sangat menguasai naskah kitab suci yang selama ini ia bawa kemana-mana. Fajar mengambil segelas air putih dan menyerahkannya kepada Rahayu. "Mbak Rahayu, saya tidak ingin membuat Mbak merasa diserang. Tapi jika Mbak datang membawa berita keselamatan, izinkan saya menimbang kebenarannya dengan adil." Rahayu menghela napas, berusaha mengembalikan ketenangan. "Saya mengabarkan Injil karena saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita." Fajar tersenyum tipis, lalu berkata, "Mbak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan karena ajaran gereja, atau karena pernyataan eksplisit dari Yesus sendiri dalam Injil?" Rahayu menjawab cepat, "Karena dalam Yohanes 10 nomor 30 Yesus berkata, 'Aku dan Bapa adalah satu.' Bukankah itu bukti bahwa ia adalah Tuhan?" Fajar mengangguk pelan. Lalu ia membuka catatan kecilnya lagi. Ayat itu sering digunakan sebagai bukti keilahian Yesus. Tapi mari kita lihat dalam konteks. Saat Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah kesatuan tujuan, bukan identitas diri. Bahkan dalam Yohanes 17 nomor 21, Yesus berdoa kepada Bapa agar para murid menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Apakah itu berarti para murid juga menjadi Tuhan? Rahayu tak menjawab. Ia mulai menyadari bahwa ayat yang selama ini ia anggap sebagai dasar mutlak keilahian Yesus ternyata bisa ditafsirkan berbeda. Fajar melanjutkan, Yesus selalu menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Dalam Yohanes 17 nomor 3, ia berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui ada Allah yang esa, dan dirinya hanya utusan? Wajah Rahayu mulai berubah. Ia memandang Alkitab di pangkuannya seolah mencari penyangkalan, tapi tak menemukannya. "Tapi bukankah para rasul menyembahnya?" ujarnya lemah. Fajar menggeleng. "Coba kita perhatikan. Dalam Matius 4 nomor 10, Yesus sendiri berkata, 'Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.' Yesus tidak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Bahkan ketika dipanggil, 'Guru yang baik,' ia menjawab dalam Markus 10 nomor 18, 'Mengapa engkau menyebut aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.' Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa ia menolak disebut baik?" Rahayu menunduk. Di antara lembar-lembar Alkitabnya, seolah-olah kini ayat-ayat yang ia hafal tak lagi berdiri kokoh, melainkan mulai retak oleh cahaya akal dan fakta sejarah yang tak bisa disembunyikan. Suasana hening. Hanya suara adzan maghrib dari kejauhan yang memecah keheningan, menggema lembut di antara rumah-rumah sederhana. Fajar bangkit perlahan, meminta izin. "Saya pamit sebentar, Mbak. Waktu salat telah tiba. Tapi kalau Mbak tidak keberatan, setelah itu kita bisa lanjutkan obrolannya." Rahayu hanya mengangguk. Dalam hatinya, sesuatu mulai bergolak. Bukan sekadar rasa kalah dalam debat, tapi sebuah guncangan keimanan, hal yang belum pernah ia alami selama ini. Setelah Fajar keluar, Rahayu membuka kembali 1 Yohanes 5 nomor 7 di Alkitabnya. Ayat itu berbunyi, "Sebab 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Namun catatan kaki di bagian bawah halaman membuatnya terdiam. Catatan, ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang tertua. Ia menutup Alkitab itu perlahan.
Untuk pertama kalinya, matanya tidak hanya melihat teks, tapi juga melihat keraguan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam merambat perlahan, menurunkan selimut sunyi ke ganggang kecil pinggiran Jakarta. Lampu temaram dari teras rumah Fajar menciptakan bayangan lembut di dinding papan. Di dalam rumah, Rahayu masih duduk terpaku. Jemarinya menggenggam Alkitab erat, seakan berharap buku itu kembali bicara membelanya, seperti biasa. Namun yang terdengar justru suara lembut dari luar, zikir selepas salat. Beberapa menit kemudian, Fajar masuk kembali. Wajahnya tenang, dan matanya tak menunjukkan tanda-tanda ingin menang. Karena memang diskusi ini bukan tentang menang atau kalah. "Terima kasih sudah menunggu, Mbak," ucapnya. Rahayu mengangguk pelan. Tapi kali ini, bukan sebagai penginjil yang berdiri di atas kepercayaan, melainkan sebagai pencari yang baru menyadari bahwa jalan yang ditempuhnya mungkin tidak sepenuhnya terang. "Fajar, boleh aku tanya sesuatu?" ucapnya pelan. "Kau begitu yakin pada Al-Quran. Tapi, bagaimana bisa kau percaya sepenuhnya pada kitab itu? Bukankah banyak orang bilang bahwa ia hanya tulisan Muhammad?" Fajar tersenyum. Ia tahu, ini adalah pertanyaan klasik, tapi justru sangat penting. "Saya juga pernah bertanya seperti itu," ujarnya. "Tapi saya menemukan sesuatu yang tak bisa saya temui dalam kitab lain." Ia mengambil sebuah mushaf Al-Quran kecil dari rak buku dan membukanya. Al-Quran itu bukan seperti kitab hasil kompilasi manusia. Ia turun secara berangsur, menjawab peristiwa-peristiwa nyata. Dan isinya, tidak pernah berubah satu huruf pun sejak 1400 tahun. Bahkan ada ribuan orang di dunia yang menghafalnya dari awal sampai akhir. Tidak ada kitab lain yang dijaga dengan cara seperti itu. Rahayu menyela pelan, "Tapi Injil juga, banyak yang menghafal." Fajar menggeleng. "Yang dihafal itu terjemahan atau versi tertentu. Tapi Injil itu apa? Markus? Matius? Yohanes? Lukas? Tidak ada Injil yang ditulis oleh Yesus sendiri. Bahkan nama-nama penulis itu pun tidak diketahui secara pasti. Sementara Al-Quran berasal dari lisan Muhammad, yang menyampaikannya langsung dari wahyu yang ia dengar. Disaksikan oleh para sahabat, ditulis, dihafal, dicocokkan." Ia lalu membuka surat An-Nisa ayat 82 dan membacakannya. "Afal yatadabbarnal Qur'an, walau knamin, indi gairil hilawa jat fihtilfan katr." Maka tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pastilah mereka menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Dan benar, Mbak, tidak ada kontradiksi. Semakin saya pelajari, semakin kokoh ia berdiri. Sementara dalam Bible, saya menemukan pertentangan, ratusan jumlahnya. Ia membuka catatannya lagi. Contoh kecil, tentang nasab Yesus. Dalam Matius 1 dan Lukas 3, silsilahnya berbeda, jumlah keturunannya beda, nama-namanya pun tidak cocok. Padahal ini silsilah dari Daud ke Yesus. Harusnya sama, bukan? Rahayu mengerutkan dahi. Ia pernah melewati ayat-ayat itu, tapi tak pernah mencermatinya begitu dalam. Fajar melanjutkan. Bahkan akhir hidup Yesus dalam Injil pun berbeda-beda. Di Matius, ia mengucap, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi di Lukas, katanya, "Ya Bapa, ke dalam tangan engkau kuserahkan nyawaku." Lalu di Yohanes, ia berkata, "Sudah selesai." 3 versi, 1 peristiwa. Lalu mana yang benar? Rahayu menarik napas panjang. Ada ketakutan yang tumbuh, bukan pada Fajar, tapi pada keraguan yang mulai tumbuh di hatinya sendiri. "Fajar," ujarnya lirih, "aku selama ini percaya karena cinta, karena keyakinan bahwa Tuhan itu kasih. Tapi, jika ternyata dasar dari cinta itu tidak kokoh, apakah aku harus membenci diriku sendiri karena sudah menyesatkan banyak orang?" Fajar mendekat, duduk dengan lembut di depannya. Ia menatap Rahayu bukan sebagai lawan, tapi sebagai saudari yang tersesat dan kini mulai menemukan cahaya. "Mbak Rahayu, kebenaran bukan untuk membuat kita malu, tapi untuk menyelamatkan kita. Tak peduli seberapa jauh kita melangkah dalam kesalahan, Allah selalu membuka jalan pulang. Dan jika niat Mbak selama ini memang tulus karena ingin menyelamatkan manusia, barangkali inilah jalan sejatinya." Air mata menggenang di mata Rahayu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis karena gagal.
Tapi karena hatinya disentuh oleh kebenaran yang tak bisa dikunci oleh siasat manusia, oleh sistem, atau dogma. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi datang dengan lembut. Cahaya mentari menyusup di celah jendela rumah Fajar, menari pelan di dinding kayu dan menyapa wajah Rahayu yang duduk merenung di beranda. Ia belum pulang sejak semalam. Hatinya terlalu penuh untuk membelah jalan kembali ke kehidupannya yang lama. Di tangannya masih tergenggam Alkitab, kitab yang dulu dibawa sebagai senjata dakwah, kini terasa seperti kitab asing. Bukan karena ia membencinya, tapi karena ia mulai meragukan keasliannya. Fajar keluar dengan senyum ramah. Ia membawa 2 cangkir teh panas dan duduk di hadapan Rahayu tanpa sepatah kata. Hening itu indah, karena hati mereka sedang bicara lebih dari lidah. "Fajar," bisik Rahayu lirih, "aku merasa seperti orang yang baru saja bangun dari tidur panjang. Apa yang kau lakukan padaku semalam, bukan perdebatan. Itu seperti mengguncang jiwaku yang sedang tidur nyenyak." Fajar tersenyum tenang. "Saya tidak mengguncang apapun, Mbak. Saya hanya menyodorkan cermin. Selebihnya, kebenaran yang bicara sendiri." Rahayu menunduk. "Kalau memang begitu, lalu apa artinya semua yang sudah kulakukan? Aku sudah menjelajah ratusan desa di Jawa Timur, membujuk orang-orang masuk ke ajaran yang, sekarang bahkan aku sendiri mulai ragukan." Fajar tidak menjawab langsung. Ia menatap jauh ke arah jalan kecil yang membelah gang sempit, lalu berkata pelan, "Umar bin Khattab dulunya pembenci Islam, bahkan hendak membunuh Nabi. Tapi akhirnya dia menjadi pelindung Islam. Jalan hidup tidak selalu dimulai dengan benar, Mbak. Tapi kita masih punya pilihan untuk pulang." Rahayu mengangkat kepala. Matanya berkaca. "Tapi aku takut, keluargaku, pendeta tempatku belajar, gereja yang telah membiayai perjalananku, mereka semua akan memusuhiku. Aku bisa kehilangan semuanya." Fajar meletakkan cangkir tehnya dan berkata tenang. "Rasulullah bersabda, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik." "Mbak Rahayu, bukankah jika memang yang Mbak cari adalah kebenaran, maka kehilangannya bukan musibah, tapi syarat pulang?" Rahayu terdiam lama. Lalu perlahan, ia merogoh tasnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan brosur penginjilan. Ia meletakkannya di atas meja, lalu menatapnya seperti menatap sisa masa lalunya yang akan ia tinggalkan. "Kalau aku ingin belajar Islam, mulai dari mana?" Fajar tersenyum. "Dari niat yang Mbak ucapkan barusan." Ia bangkit, mengambil sebuah buku kecil bersampul hijau. Judulnya sederhana, Pengantar Islam untuk Pencari Kebenaran. Ia menyerahkannya kepada Rahayu, lalu berkata, "Mbak tidak sendiri. Banyak yang dulunya berdiri seperti Mbak berdiri, lalu berpindah ke jalan ini dengan menangis, tapi tenang. Karena di sini, kebenaran tidak perlu dibela dengan trik, tidak perlu dibungkus bantuan sosial, tidak perlu dipaksa dengan perasaan bersalah. Kebenaran berdiri sendiri." Air mata mulai menetes di pipi Rahayu. Tapi bukan air mata sedih, melainkan rasa lega yang belum pernah ia rasakan. Seperti seseorang yang akhirnya menurunkan beban yang sudah terlalu lama dipikul. Ia menatap Fajar, lalu berkata lirih, "Maukah kau menjadi saksiku, saat nanti aku mengucapkan 2 kalimat itu?" Fajar tersenyum tulus. Dengan senang hati. Di pagi yang hening itu, langit Jakarta menjadi saksi sebuah jiwa yang kembali. Tak ada lonceng, tak ada proklamasi megah, hanya suara hati yang jujur. Rahayu telah memulai langkah pulangnya, dari jalan yang selama ini ia tempuh dengan yakin, namun salah arah. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pada hari Jumat itu, langit cerah, angin pagi berhembus pelan membawa aroma tanah dan suara kehidupan dari gang-gang kecil. Di salah satu rumah sederhana itu, terjadi sebuah peristiwa sunyi namun langit mencatatnya. Rahayu mengenakan kerudung lembut berwarna krem yang baru saja ia beli dari pasar pagi. Wajahnya bersih dari riasan, tapi justru memancarkan keteduhan yang tak pernah muncul saat ia berdiri di mimbar gereja atau memimpin kelompok penginjilan. Di depannya, Fajar duduk dengan hikmat. Di antara mereka ada seorang ustaz dari masjid setempat yang baru saja diundang Fajar. Bukan untuk prosesi formal yang rumit, tapi untuk satu kalimat yang akan mengubah hidup seseorang. Ustaz itu memandang Rahayu dengan lembut, lalu berkata, "Ibu Rahayu, jika Anda telah yakin sepenuh hati tanpa ada paksaan dari siapapun,
maka ucapkanlah syahadat ini, dan bersaksilah bahwa Anda kini menjadi bagian dari umat Islam. Suasana hening. Air mata telah menggantung di pelupuk mata Rahayu. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara mantap dan lirih ia ucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasul." Sesaat setelah kalimat itu selesai keluar dari bibirnya, Rahayu seperti melepaskan seluruh beban dunia yang selama ini ia pikul. Ia menangis, dalam diam, dalam sujud pertamanya kepada Allah, Tuhan yang selama ini ia cari namun tersembunyi di balik tirai ajaran yang keliru. Fajar tersenyum. Ia tahu, hidup Rahayu tak akan mudah selepas ini. Tapi kini ia melangkah dengan cahaya yang benar. Dan itu sudah cukup sebagai awal. Malam itu, Rahayu duduk di kamar kos kecil yang disewakannya tak jauh dari rumah Fajar. Ia telah memutuskan untuk tidak kembali ke basis penginjilan tempatnya selama ini berkegiatan. Ia meninggalkan semua itu. Buku-buku penginjilan, brosur, data warga yang pernah ia bujuk, semua ia bakar. Bukan karena dendam, tapi sebagai pertanda akhir. Ia kini menulis surat. Satu surat untuk ibunya di Salatiga. Satu surat lagi untuk pendeta lamanya. Dalam suratnya ia tidak mencaci. Ia tidak menyalahkan. Ia hanya menceritakan kebenaran yang ia temukan, dengan cinta yang jujur dan ketulusan hati. Ia tahu surat-surat itu bisa mengundang kebencian, bisa membuatnya diasingkan, mungkin dilabeli pengkhianat. Tapi ia menulis dengan iman. Karena ia telah menemukan bahwa kebenaran tidak selalu nyaman. Tapi kebenaran itulah yang membebaskan. Dalam hidup ini, kita sering merasa yakin pada sesuatu, hanya karena kita dilahirkan di tengahnya. Kita menganggap itu benar, hanya karena kita tidak pernah diberi ruang untuk mempertanyakannya. Tapi kebenaran tidak butuh warisan. Ia hanya butuh hati yang jujur dan akal yang mau merenung. Dan bagi Rahayu, satu kalimat itu, dua kalimat itu, telah membuka pintu perjalanan baru. Sebuah jalan panjang, tapi bukan lagi tersesat. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya. Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.